Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Mulai pertemuan kali ini kita masuk pada topik yang baru. Setelah kita mengakhiri topik berkaitan dengan masalah uyub fin nikah atau kekurangan fisik dalam pernikahan, maka topik yang baru berkaitan dengan masalah ketika suami istri yang pada awalnya keduanya non muslim, kemudian salah satu dari keduanya masuk Islam. Maka apakah perlu akad nikah baru dan bagaimanakah ketentuannya, bisa kita saksikan di papan tulis. Kemungkinan yang pertama, suaminya yang masuk Islam. Istrinya belum masuk Islam ketika itu, baru suaminya saja. Maka dalam kondisi ini kita lihat atau kita tunggu selama rentang waktu 3 kali haid. Apakah selama 3 kali haid ini istri masuk Islam ataukah tidak? Jika ditunggu sampai 3 kali haid yang itu merupakan masa iddah seorang perempuan, ternyata istri tidak masuk Islam, maka pisahlah keduanya. Keduanya resmi menjadi orang lain. Sudah tidak lagi punya hubungan pernikahan. Namun jika selama rentang waktu 3 kali haid itu ternyata si istri masuk Islam, maka dia tetap sah menjadi istri dari si suami. Maka pernikahan yang terjadi di antara keduanya di masa kekafiran itu dianggap sah. Sehingga tidak perlu ada akad nikah baru, tidak perlu ada mahar baru, karena pernikahannya adalah sebagaimana pernikahannya di masa silam, di masa kekafirannya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, istri yang masuk Islam tanpa suami. Istrinya bersyahadat masuk Islam, namun suaminya tidak. Maka poin yang pertama kita lihat juga selama masa iddah. Selama masa iddah. Selama 3 kali haid, apakah suaminya masuk Islam menyusul istrinya ataukah tidak? Jika selama rentang waktu 3 kali haid itu suaminya masuk Islam, maka pernikahan keduanya adalah pernikahan yang, maka keduanya adalah suami istri yang sah. Pernikahan keduanya di masa kekafiran itu tidak dipermasalahkan. Namun jika setelah 3 kali haid ternyata suami juga tidak kunjung masuk Islam, maka dalam kondisi ini istri telah resmi pisah dari suaminya, dan sehingga dia punya hak pilih untuk menikah dengan lelaki yang lain, lelaki muslim yang lain. Telah menjadi haknya untuk menikah dengan orang lain. Karena selama rentang waktu masa iddah yaitu 3 kali haid ternyata suaminya tidak masuk Islam. Namun poin berikutnya, seandainya perempuan ini memilih untuk menunggu, dia tidak mau menikah dengan siapapun, sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada suaminya, dan sambil terus mendakwai suaminya agar menerima hidayah Islam. Akhirnya setelah rentang waktu 5 tahun, suaminya akhirnya masuk Islam. Dan selama rentang waktu 5 tahun tersebut, si istri ini tidak menikah dengan orang lain. Maka si suami bisa kembali kepada istrinya tanpa perlu akad nikah baru, tanpa perlu mahar baru, karena teranggap pernikahannya di masa kekafiran itu masih sah. Dan sah sampai saat itu. Ini dengan catatan istri menunggu dan tidak menikah dengan lelaki yang lain setelah masa iddah berakhir. Namun satu catatan penting dalam masalah ini, ketika seorang istri itu masuk Islam tanpa suaminya, maka dia tidak boleh
memberikan kesempatan kepada suaminya untuk menyetubuhinya, untuk menggaulinya sampai suaminya tersebut nyata-nyata masuk Islam. Maka satu hal yang jika dia memberikan kesempatan kepada suaminya untuk menyetubuhinya padahal suaminya masih dalam keadaan kekafiran dan dia telah menjadi wanita muslimah, maka ini bahaya. Ini zina statusnya. Karena seorang muslimah tidaklah halal untuk lelaki non-muslim. Maka di masyarakat kita dijumpai beberapa kasus suami istri, boleh jadi sudah punya anak, akhirnya istrinya masuk Islam. Namun dia sembunyikan keislamannya di hadapan suaminya. Suaminya tidak tahu kalau istrinya ini telah menjadi muslimah. Dan keduanya masih satu rumah dan masih kumpul, masih hubungan suami istri. Ini satu hal yang sangat bahaya. Ya betul, istrinya ini masuk Islam, satu hidayah yang luar biasa. Satu nikmat yang sangat besar. Namun ketika dia mempersilahkan suaminya yang kafir itu untuk mengumpulinya, maka jadilah perempuan ini muslimah fasiqah. Perempuan muslimah yang fasik karena berzina. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, maka satu hal yang harus disadari ketika si istri menerima hidayah Islam, tidak dia harus melakukan keterbukaan dengan suaminya. Dan tidak bisa dan tidak boleh menutupi. Jika tidak, maka akan terjadi zina yang berkelanjutan. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.